Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih para pejuang cuan? Semoga kalian masih dalam kondisi yang semangat ya, dalam kondisi yang sehat, dalam kondisi yang mungkin bisa full senyum gitu teman-teman ya. Tetap semangat dan selalu kurangi sambat. Mantap jiwa ya. Tetap ya kan kawan, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini teman-teman untuk melihat rekondisi daripada keadaan cryptocurrency ya. Yang dimana kalau kita lihat dari global market cap-nya masih di area 1,44 triliun dolar teman-teman untuk Bitcoin dominance ya. Bisa kalian lihat sendiri berada di area 51,4%. Untuk nilai ketakutan atau value fear and greed-nya teman-teman masih berada di area 73. Masih dalam kondisi greed, bagus sebenarnya ya. Cuman lebih bagus lagi kalau sampai ke level 80 sampai 100 ya, itu lebih bagus. Nah, kalau kita lihat kinerja daripada altcoin sendiri teman-teman ya masih tergolong ya seperti ini bisa dikatakan pergerakan daripada Bitcoin sendiri teman-teman ya dalam range konsolidasi ya, dalam range setway-nya dia gitu ya kan. Nah, kemarin-kemarin kan sedang ramai itu teman-teman ya, sedang ramai perihal pengunduran diri yang dilakukan oleh Changpeng Zhou. Ini menimbulkan banyak persepsi, menimbulkan banyak pertanyaan pro kontra juga ya. Karena Changpeng Zhou ini teman-teman dituduh ya kan, dituduh nih kalau nggak salah, kalau salah mohon dikoreksi ya, memberi akses orang-orang yang dibanet atau diblokir untuk melakukan transaksi di dalam platformnya Binance ya. Yang menggugat ini siapa? SEC tentunya ya. Jadi di sini ada menariknya juga yang perlu kita bahas teman-teman, dan di sini pun mendapat tanggapan daripada Hans Kingston selaku pendiri daripada Cardano, orang yang cukup cerdas juga, dan ini teman-teman harus pahami juga ya. Langsung kita ke TKP. Nah, jadi di sini teman-teman, reaksi pendiri Cardano, Hans Kingston ya, keluarnya CC menandai berakhirnya era kripto. Akankah dengan kemunduran atau resignnya daripada Changpeng Zhou ini akan mengakhiri atau terjadinya kiamat kripto, atau memang di sini akan ada era kripto dengan revolusi yang baru? Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Ini yang sangat menarik yang perlu kita bahas. Nanti kenapa Changpeng Zhou bisa dituntut seperti ini, nanti akan kita bahas juga. Nah, jadi Charlie Hoskinson pendiri Cardano mengomentari pengunduran diri CEO daripada Binance yaitu Changpeng Zhou, menandainya sebagai perubahan signifikan dalam industri kripto. Nah, Hoskinson memperkirakan peningkatan pengawasan peraturan di sektor kripto yang berdampak pada bursa seperti Binance dan dompet seperti MetaMask. Oke, jadi ya harap waspada dan hati-hati aja terhadap crypto exchange yang beroperasi di Amerika, yang beroperasi di basis US gitu ya. Tetap hati-hati teman-teman, karena saat ini yang sedang kisru, yang sedang mencari-cari kesalahan, mencari-cari masalah dengan sektor kripto, yaitu dari SEC-nya US ya kan, yang dimana ya mempersulit juga untuk perkembangan daripada cryptocurrency di US ya. Menurut mereka kripto adalah ancaman ya. Jadi di sini Charlie Hoskinson pendiri Cardano telah berbagi perspektif tentang pengunduran diri daripada Changpeng Zhou sebagai CEO daripada Binance, salah satu bursa mata uang kripto terkemuka di dunia. Jadi komentar Hoskinson dalam video YouTube baru-baru ini menggarisbawahi perubahan penting dalam lanskap industri dan lingkungan peraturan. Nah, transisi kepemimpinan Binance arah baru. Oke, nah jadi di sini Hans Kingston pun mengkarakterisasi ya kepergian daripada CC sebagai perubahan yang berarti menandai akhir dari sebuah era. Nah, bagi dunia kripto, karena kita ketahui CZ atau Changpeng Zhou ini ya teman-teman ya, dia memiliki kontribusi yang sangat besar di sektor cryptocurrency teman-teman, memiliki kontribusi yang cukup power ya. Nah, yang berperan penting dalam mendorong Binance ke statusnya sampai memiliki nama crypto exchange terbesar di dunia ya, yaitu Binance. Nah,
Jadi di sini teman-teman ya, mengundurkan diri di tengah meningkatnya tekanan peraturan, menurut Hodgkinson transisi ini bukan sekedar perubahan kepemimpinan, namun menandai transformasi yang lebih mendalam dalam industri. Nah, pengunduran diri daripada Cixi menonjol di antara kepergian besar lainnya di bidang kripto. Berbeda dengan Sam Bankman-Fried atau SBF ya dari FTX yang menghadapi tuduhan penipuan. Keputusan Cixi berasal dari masalah yang lebih luas. Hodgkinson menekankan bahwa pendekatan Cixi dalam membuka pasar secara tidak sengaja memfasilitasi aktivitas entitas yang merugikan kepentingan Amerika Serikat. Nah, ini yang sangat menarik yang saya bilang di awal tadi ya. Jadi Changpeng Zhou ini teman-teman yang saya bilang di awal tadi ya, dituntut atas kesalahannya yang menurut orang sana itu salah ya, memfasilitasi orang yang diblok atau dibanet dari US ya untuk melakukan transaksi ya. Salah satunya Binance ini menyediakan jasa gitu, intinya platform pertukaran kan menyediakan jasa ya teman-teman ya, jasa jual beli gitu ya kan, kripto tentunya, bukan jual beli tahu tempe ya, tapi melainkan jual beli kripto. Nah, ini teman-teman rumor yang beredar di kalangan media sosial yang cukup ramai ya. Kalau salah mohon dikoreksi. Ingat ya, kalau salah mohon dikoreksi teman-teman ya. Namanya manusia tempatnya salah soalnya ya. Rumornya Cixi ini memfasilitasi yang saat ini sedang ramai antara Palestina, Hamas, dan Israel katanya ya. Memfasilitasi Hamas ya untuk melakukan transaksi, tapi nggak tahu benar apa enggaknya, kita juga nggak tahu. Nah, menurut bursa Amerika Serikat SEC ini teman-teman, hal tersebut ya yang menjadi acuan mereka untuk menuntut Cixi ya. Dan ini adalah yang dianggap SEC merugikan daripada kepentingan Amerika ya. Jadi ya gimana sih negara dengan segudang powerfulnya ya ketika dia bersabda ya seperti itulah ya. Maka dari itu Cixi Binance teman-teman ya dituduh bersalah ya kan, didenda juga, dan di bursanya juga kena denda. Dan informasi yang terakhir yang saya update adalah Changpeng Zhou ini dilarang untuk meninggalkan Amerika Serikat ya, dilarang. Mungkin akan menjadi tahanan kota atau gimana, kita juga nggak ada yang tahu teman-teman ya. Nah, jadi di sini Hodgkinson memperkirakan bahwa Binance akan terus beroperasi meskipun dalam pengawasan ketat oleh pemerintah Amerika Serikat. Nah, intinya teman-teman, ya, negara Amerika Serikat ini ingin ingin bisa mengelola gitu ya, ingin bisa memanfaatkan atau dikatakan di simpelnya gini ya, ingin menguasai daripada bidang sektor kripto biar mereka bisa mengarahkan ya, dalam artian ya untuk kepentingan mereka itu teman-teman ya. Tapi ingat, kripto itu dibuat ya dulunya adalah untuk melawan hal yang seperti itu, untuk melawan inflasi ya, intinya terdesentralisasi, nggak bisa diatur dengan segala macam jenisnya. Mungkin kalau diberi undang-undangnya bisa, tapi kalau diatur secara harus begini bla 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 mungkin cukup susah juga ya. Nah, jadi pengawasan ketat oleh pemerintah Amerika, dia mengantisipasi bahwa keputusan bursa akan lebih selaras dengan arahan daripada Badan Pengawas Amerika Serikat, khususnya Departemen Keuangan. Perubahan tata kelola di Binance mencerminkan tren yang lebih luas di sektor mata uang kripto, di mana kepatuhan terhadap peraturan menjadi semakin signifikan. Jadi visi Cardano dalam lanskap yang berubah. Hodgkinson juga menjelaskan pendekatan Cardano di tengah perubahan pidatonya. Dia menekankan bahwa Cardano mengantisipasi perubahan industri ini dan telah berinovasi dengan fokus pada integrasi dan kepatuhan terhadap peraturan. Hodgkinson memperkenalkan protokol Metnek ya, sebuah strategi Cardano untuk menyeimbangkan etos desentralisasi dengan kebutuhan peraturan. Nah, jadi ini adalah statement daripada Hodgkinson teman-teman dengan apa yang terjadi dengan Binance ya. Semoga ini bisa membuka pola pandang kita juga, bisa mengupdate informasi-informasi tentang kenapa, why, dan apa gitu ya.
Dan semoga saja buat teman-teman semua pemain cryptocurrency ya, bukan hanya holder daripada Cardano, bukan hanya holder daripada Shiba, Baby Doge, Price, ya Bitcoin, Ethereum, Solana dan masih banyak ribuan cryptocurrency ya. Semoga kita semua diberi mental yang cukup kuat untuk mempertahankan dan bisa mencapai apa yang kita inginkan di bull run. Amin ya. Mungkin ini dulu, semoga bermanfaat. Salam cuan.